diajarin sama Nabi, kalau kita mau minta, mau ngajuin proposal, mau minta bantuan, kata Nabi ama Imam Ali bin Abi Thalib, jangan ama sembarang orang. Terus ama siapa? Nabi bilang, ya Aliyu utlubil khaira inda sobbahil wujuh. Ali, mintalah bantuan itu kepada orang yang wajahnya ceria. Apa itu wajahnya ceria? Kalau memberi penuh ketulusan, kalau tidak memberi penuh kesopanan. Ya Rabbi bil Mustafa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Aliyu, betul ya ini ya? Halaman berapa ini ya? 26. Ada yang 26, ada yang 25. Yang model begini 32. Ya Aliyu, wahai Ali, utlubil khaira inda sabbahil wujuhi, mintalah olehmu akan kebaikan di sisi orang yang ceria wajahnya. Wa akrimid dhaifa, dan muliakanlah olehmu akan tamu. Fa innahu idza nazala biqaumin nazala ma'ahu rizquhu, maka sesungguhnya yaitu apabila singgah oleh tamu pada satu kaum, maka singgah bersama tamu oleh rezekinya tamu. Wa idar tahala, dan apabila pulang oleh tamu, irtahala, maka pulang oleh tamu bidunubi ahlil manzili, dengan membawa dosa penghuni rumah. Fayulqiha fil bahri, maka melemparkannya ke dalam lautan. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Bapak Ibu jamaah Masjid Quba Maharta yang mulia, syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada pagi ini Allah mudahkan langkah kaki kita, dorong kita punya hati untuk duduk di majelis ilmu. Moga kita semuanya diberikan keberkahan umur, keberkahan rezeki, keberkahan ilmu, keberkahan keluarga, keberkahan anak keturunan. Amin ya rabbal alamin. Satu di antara pesan Nabi kepada Imam Ali bin Abi Thalib, seorang sahabat yang satu-satunya
belum pernah seumur-umur nyembah berhala sejak zaman jahiliyah sampai zaman penuh dengan ajaran-ajaran Islam adalah Imam Ali bin Abi Thalib. Maka gelarnya adalah karramallahu wajhah, yang mana biasanya sahabat yang lain radhiyallahu anhu. Nabi berpesan kepada Imam Ali tentang meminta-minta, hukum meminta. Meminta itu, saudara, tidak bagus dalam agama. Mengemis, meminta-minta itu kurang bagus dalam agama. Bahkan orang yang tukang minta-minta itu, kata Nabi dalam hadis yang lain, itu dia punya wajah ora ada di akhiratnya, tidak ada wajahnya, karena memang di dunianya enggak ada mukanya, karena enggak ada malunya. Tukang minta di akhiratnya. Bahkan siapa orang membuka pintu minta-minta, kata Nabi, maka Allah buka 70 pintu kesusahan hidup, 70 jalan menuju sengsara, sehingga belum pernah ditemukan orang yang minta-minta yang kaya raya. Enggak ada. Walaupun nampak dia punya duit, sengsara itu. Apalagi enggak punya duit, minta-minta. Nabi puji orang-orang yang demen bekerja. Sampai sahabat Nabi Sa'ad bin Mu'ad radhiyallahu an, itu sama Nabi dicium tangannya bolak-balik. Sama Nabi. Al-Imam Muhammad bin Hasan tulis dalam kitabnya Al-Kasab, pentingnya usaha dalam Islam. Ketika Nabi cium tangan, tangannya hitam banget, dicium sama Nabi. Sahabat banyak tanya, lima dzalik, mengapa itu? Nabi jawab, ini tangan. Diangkat tangan sahabatnya, tangannya ahli surga. Orang biar tangan nyampe hitam kapalan, karena dia ngampak kerjanya, ngampak batu. Tahu kapalan? Itu tangan paling mulianya tangan. Ibu-ibu yang demen masakin lakinya, itu tangan ahli surga. Demen masak. Begitu, bukan terima matang dari warung, bukan. Bukan. Ada seorang suami kagum kepada istrinya, tangannya mulus. Istrinya tangannya bagus, tapi masakannya enak-enak. Masakannya, dia bingung. Nggak ada lecet, nggak ada apa. Ini bagaimana ini, panci bersih apa bersih, tapi makan enak-enak. Apa bini saya ini wali ya?
Ternyata satu hari diintip GoFood. Orang pernah masak, mesen aja, masak. Gede ganjarannya. Gede. Tangan ahli surga tuh tangan demen masak. Sampai Nabi bilang kepada umat pentingnya usaha. Kata Nabi dalam hadis yang sahih, Imamul Bukhari riwayatkan di dalam Sahihul Bukharinya, kata Nabi, la an ya'khudha ahadukum habalahu summa ya'til jabala fayati bihuzmatin min hatabin ala dhahrihi fayabi'uha fayakuffullahu biha wajhahu khairun lahu min an yas'alan nasa a'tauhu au mana'uhu. Kata Nabi, demi Allah, seorang kamu yang mengambil tambang, ame golok, bawa tambang, bawa golok, bawa tali, bawa golok, pergi ke gunung, dia nyari kayu bakar di ranting-ranting pohonan di gunung yang kering, lalu dipotong, diikat, dipanggul di punggungnya, dia bawa ke pasar, dijual dia demi supaya menjaga kehormatan dirinya. Orang yang model kayak begitu, demi Allah, kata Nabi, itu lebih mulia dan tinggi martabatnya ketimbang orang berdasi, pakai jas, bawain map proposal, minta, bawa mangkok, minta, bawa mangkok. Waalaikum. Terlepas apa orang kasih apa kagak, lagi dikasih masih rendah, apalagi kalau ampe ora dapet, masih tinggian usaha. Dan usaha itu dipuji oleh agama, nilainya besar. Nilainya usaha. Nih saya mau dongeng. Usaha nilainya besar, biar mudah mencerna agama. Ada namanya sumur Zam-Zam di Mekah, yang airnya sampai detik ini enggak pernah habis. Diambil orang sedunia, enggak pernah kering. Dari mana itu nongolnya air Zam-Zam? Dari usaha. Usaha siapa? Usaha Siti Hajar alaihissalam. Usaha itu bahasa Arabnya sa'i. Sa'i itu bahasa mahartanya usaha. Sa'i itu usaha. Begini, sebetulnya dari awal udah tahu lah Mekah daerah kering kerontang, batu melulu. Kalau bahasa kita orang, tempat jin buang ingus, buang anak gedean masih bisa lihat. Kayak dulu tinggal di Maharta, di mana Maharta? Ya Allah, ujung Berung begitu. Dulu kan kira-kira begitu ya. Iya katanya itu. Dulu begitu. Jadi yang namanya Mekah tandus, nggak ada.
Anaknya lah nangis. Singkatnya, tahu kalau di Mekah tuh orang dagang juga nggak ada. Boro dagang bakso, dagang air nggak ada. Begitu, dagang air. Produk Perancis nggak ada waktu itu juga. Nggak ada. Tapi dia sadar kewajiban manusia sa'i. Kewajiban manusia usaha. Maka dia naik ke Bukit Sofa. Ya Allah, bisa dilihat dalam literatur Islam terjalnya kayak bagaimana gunung itu. Kalau siapa yang pernah ke Muria, itu tinggi itu Muria, terapnya ada 700 lebih. Muria itu kayak begitu dulunya, satu bukit ke bukit yang lain. Sofa itu nama gunung, Marwa nama gunung. Jadi ini gunung, ini gunung, ini Sofa, ini Marwa. Tuh begitu tuh. Cuman 100 meter. Iya enggak nyampe. Barang 70-an yang rata. Licin, tajam. Itu gunungnya, ya turunan gunung bagaimana? Tajam. Yang rata cuman 70-an, paling semeteran lah. Begitu, enggak nyampe 100 meter, enggak nyampe. Yang rata, itulah yang sekarang ada lampu hijau. Orang pada lari tuh kencang tuh. Pada lari kan, emang rata. Kalau rata melari juga kan, itu merata. Segitu doang tuh yang rata. Selebihnya dari itu batu-batuan, enggak rata. Naik lagi ke gunung nyari orang dagang air. Wong anaknya nangis. Saya singkat, kan sampai 7 kali sa'i itu. Sofa Marwa, Marwa Sofa, Sofa Marwa 7 kali. Tapi dapat airnya di kaki anaknya. Dapat airnya di kaki anaknya. Itu kakinya Ismail si bayi diadu ame batu. Kakinya gitu-gitu sama batu. Di mana-mana kaki diadu sama batu. Yang hancur apanya? Yang hancur apanya? Lah kakinya. Ini mau yang hancur batunya, keluar air. Dari mana? Bukan dari usaha. Keluarnya mah dari Allah, di kaki anak. Kalau pakai cara kita itu Siti Hajar, kalau kayak kita ngomel sama Allah, dah Allah, gua usaha di sini, dapatnya di sini. Usahanya di mana, dapatnya di mana? Dapatnya kan usahanya di Sofa, di Marwa, di Sofa, Sofa Marwa usahanya. Tapi dapatnya di kaki anaknya. Apa ini maksudnya? Dalam kajian kita pagi ini daripada pesan Nabi kepada Imam Ali ini, bahwa yang dinilai oleh Allah bukan jam-jamnya. Jam-jam ini enggak dinilai oleh Allah. Yang dinilai usahanya. Dari mana tuh bisa begitu? Yang diwajibin oleh Allah menjadi rukun haji, sa'i apa minum zam-zam? Hah? Sa'i. Yang menjadi rukun umroh,
Kalau enggak dikerjain kagak sah, minum jam-jamnya apa sainya? Sai. Tuh begitu. Itu dipuji usaha Hajar. Yang dipuji itu jam-jam enggak wajib, enggak minum enggak apa-apa. Karena itu bukan usaha Hajar. Itu yang disebut rezeki dari Allah. Usaha tugas kita. Apa ini maknanya? Adakah sumur jam-jam itu di Indonesia? Ada enggak? Ada enggak? Ada. Ada. Cuman kita enggak menyadari bahwa sumur jam-jam itu bukan di Mekah doang. Di kita punya negeri juga ada. Berapa banyak orang usaha, dagang harum manis, dagang balon, dagang ini, kerja kantor ini, rezekinya dari anaknya. Ada nggak begitu? Banyak nggak? Banyak. Itu sumur jam-jam. Ini kita dikasih duit ini dari anak kita. Itu usaha kita dulu. Di kaki anak, di kaki anaknya. Hajar tuh rezekinya di kaki anaknya. Maka anak-anak muslim tuh kudu jadi Ismail, yang dia bisa ngasih sama ibu bapaknya. Jangan pelit jadi anak, enggak bakalan subur. Anak yang ora bagi duit sama orang tua, enggak bakal. Enggak bakal. Kalau pengen subur ono Ismail. Karena dia bagi sama orang tuanya. Jam-jam ora habis-habis. Itu begitu. Ada jam-jam. Tapi tentu bentuk lain. Enggak air. Itu begitu. Kudu bersyukur. Usaha itu perlu. Dapat tidak wajib. Kalau cara kita hajar, bakal dia ngomel sama Allah, ya Rabb, engkau ini bagaimana? Gua dagang ini rezekinya ya. Ora ada. Kalau kita enggak aja. Hajar enggak ada bilang ini mana rezeki saya. Saya usaha. Hajar sadar sesadar-sadarnya kewajiban saya usaha. Dapat bukan kewajiban saya, itu mau Allah punya urusan. Kita begitu, dagang-dagang aja. Jangan takut. Jangan takut, dagang-dagang. Ada orang ngewarung lagi depan rumah kita, ndak usah takut. Nyontoh lagi kita dagang beras, teman kita dagang beras, jangan takut. Orang boleh nyontoh dagangan kita, tapi dia tidak bakalan bisa nyontoh rezeki kita. Tanemin di hati. Boleh orang nyontoh, tapi tidak bakalan bisa meniru rezeki kita. Karena kita punya Tuhan yang maha sayang membagi-bagi rezeki. Jangan takut. Hidup. Banyak teman-teman saya gusar nggak pensiun, bagaimana. Boleh tanya sama yang udah pensiun, itu biasa aja, masih hidup sampai detik ini, makan juga, makan. Nih, Bajikan ini udah berapa tahun ya? Udah 10 tahun, hidup nggak? Hidup, biasa aja. Lah kita yang belum pensiun katanya 2 tahun lagi pensiun, gusar. Gimana ini ya? 2 tahun lagi. Seakan-akan rezekinya dia kantor.
nggak paham tauhid. Allah itu menggaji. Gaji itu bukan rezeki. Gaji ada selipnya. Kalau rezeki kagak ada. Gaji dari bos, rezeki dari Allah. Gaji ada nominalnya. Kalau rezeki nggak ada. Jadi biasa aja itu. Begitu. Kenapa orang pensiun jadi sakit, jadi begini, jadi begitu, begini. Itu bukan karena apa-apa, karena kesalahan tauhid, dianggap berhenti kerja, berhenti hidup. Bener. Dengan dia pensiun, hidup habis. Hidup habis. Wah, pensiun habis saya. Iya kagak. Hidup. Kita harus ingat itu. Usaha. Nabi puji orang usaha. Meminta nih hukumnya bagaimana? Dosa. Kecuali 3 orang. 3 golongan ini minta enggak apa-apa. Di dalam kitab Sahih Muslim, Imam Muslim meriwayatkan hadis dari Sayyidina Qubaisah radhiyallahu anhu. Kata Nabi, innal mas'alata la tahillu illa li ahadits salasatin. Kata Nabi, innal mas'alata, sesungguhnya meminta-minta hukumnya tidak boleh, haram, dosa. Illa li ahadits salasah, kecuali bagi 1 dari 3 orang. Artinya 3 orang doang yang diizinkan oleh agama meminta, yakni mintanya kagak dosa, mintanya enggak dosa. Mana Nabi jelasin atuh. Rajulun tahammala hamalatan. Pertama, kata Nabi, ada orang yang menanggung beban berat orang lain. Menanggung beban berat orang lain. Fahallat lahul mas'alatu. Kata Nabi, maka orang yang menanggung beban berat orang lain boleh minta hatta yusibah, sampai mendapatkannya. Yang kayak gimana? Ada orang ribut, kata si A, temennya si B belum bayar utangnya. Kata si B udah bayar. Ribut mulu bertetangga nih. Belum bayar udah. Pegel kita. Ini apa sih ribut ini belum bayar? Lah udah saya bayar kok belum, bagaimana? Baik, berapa? 1 juta. Baik. Saksian, ntar saya talangin. Tuh, talangin. Dia nanggung beban orang lain, talangin. Nanti ada bagi zakat, boleh ambil dari gharib. Namanya orang yang berhutang menyelesaikan perselisihan, atau enggak dari zakat, ngemis, ayo bantuin. Boleh. Yang kayak begitu boleh. Minta-minta boleh, karena dia minta bukan untuk kepentingannya, tapi untuk kepentingan umat.
kepentingan orang banyak biar damai, nggak ribut. Itu begitu. Kedua, kata Nabi, warajulun asobat jaihatun ajahat lahu, orang yang terkena musibah menimpa pada dirinya, fahalat lahul mas'alatu, maka boleh baginya mengemis. Ngemis boleh, hatta yusiba qiwaman min aisyihi, sampai dia mendapatkan yang menutupi kehidupannya. Ada orang kebakaran, namanya kena musibah, habis dah bajunya segala macam, minta baju, duit habis, minta duit buat makan, itu boleh. Sampai kapan? Ya sampai dia udah tenang, bisa usaha kembali, udah berhenti mintanya. Begitu. Mintanya berhenti. Boleh. Tuh kayak begitu. Boleh. Kalau kena musibah, gak apa-apa. Wong ada musibah. Mana lagi yang boleh? Kata Nabi, warajulun asobathu faqatun. Warajulun asobathu faqatun, orang yang mengalami kemiskinan gara-gara pandemi, dirumahin, bener-bener bukan kerja dari rumah, emang udah dirumahin. Kata Nabi, fahalat laul mas'alah, boleh bagi orang yang susah minta-minta. Sampai kapan? Hatta yusiba qiwawan aisyihi, sampai mendapatkan yang mencukupi kehidupannya. Dia enggak punya. Bagaimana nih ya, motor, dia gojek, hilang, emang usahanya itu, boleh minta sama orang 1.000 2.000 untuk beli motor biar bisa gojek. Boleh minta. Tapi kalau di luar ini, kata Nabi sama sahabatnya Kubaisah, fama siwaha sukhtun, selain yang 3 haram, yang dimakan dosa. Minta-minta dosa. Kita jangan minta-minta buat kita. Tidak boleh pantang. Muslim tuh harus jaga kehormatan dirinya. Namun nih materi kita, saya harus buatin prolog dulu masalahnya agar supaya nyambung. Andai pun kita dalam hajat mau minta-minta sama orang, diajarin sama Nabi, kalau kita mau minta, mau ngajuin proposal, mau minta bantuan, kata Nabi ama Imam Ali bin Abi Thalib, jangan ama sembarang orang. Kalau mau minta-minta bantuan, jangan ama sembarang orang. Terus ama siapa? Nabi bilang, ya Aliyu utlubil khaira inda sobahil wujuh. Ali, mintalah bantuan itu kepada orang yang wajahnya ceria. Apa itu wajahnya ceria? Dalam hadis yang lain Nabi jelasin, kalau dia memberi
memberi penuh dengan ketulusan. Kalau dia menolak, tidak memberi, menolaknya pun penuh dengan kesopanan. Singkatnya, saudara mau minta bantuan dari rumah, begini dari rumah. Kata temennya, enggak minta bantuan sama si Anu. Kata kita, orangnya susah banget, pelit, kagak. Terus koret banget, koret, susah. Ini itu kan kemarin-kemarin, sekarang mau kagak kali. Dibilang kagak, mulai tuh goyang hati. Iya kali ya, kita datang, orang dikasih, ngomel nggak? Salah kita. Kan udah dibilang jangan minta sama orang kayak begitu, jangan. Enggak dikasih kecewa. Kan dari awal udah tahu dia kagak pelit, tapi koret. Udah jangan minta yang kayak begitu. Kan Nabi udah bilang kalau minta sama orang yang punya dugaan ngasih. Tuh mau bawa dia proposal maulid, padahal dari rumah udah tahu nggak ngasih kayaknya. Bener aja diceramain. Udah tahu bapak ini zaman pandemi, dilarang ngumpul-ngumpul, jaga jarak. Kita kudu patuh sama pemerintah, jangan bikin acara kegaduhan. Kagak bener ini. Ngasih kagak, ngomel iya. Ada nggak model begitu? Yang mana orangnya? Nggak datang. Itu salah kita. Jangan minta sama orang yang kita duga wajahnya tak ceria, muram durja. Nggak usah. Kita begitu. Walaupun sama tetangga, walaupun tangga, ujungnya kan kita kata-katain, pelit banget. Ya Allah, kan kita udah tahu dari awalnya. Ya udahlah. Begitu. Hidup tuh begitu. Minta kepada orang yang wajahnya ceria. Apa itu wajahnya ceria? Kalau memberi penuh ketulusan, kalau tidak memberi penuh kesopanan. Kalau ada orang minta sama kita, kan begitu, maka upayakan kita tuh jadi sobahil wujuh. Kan begitu. Ada orang minta sama kita, upayakan kita jadi sobahil wujuh. Nabi itu sobahul wujuh, dzi wajhin sobuh, orang yang wajahnya ceria. Ada orang Nabi disuruh bagi sembako sama orang, dibagi atuh udah dibagi, habis ternyata masih ada yang belum kebagian, 5 orang. Apa kata Nabi? Enggak bilang, waduh udah habis. Enggak. Bapak, kata Nabi, minta izin lain waktu ya. Saya janji, ingetin nih, kalau ada lagi saya prioritaskan Bapak. Tuh sobahil wujuh begitu. Nanti kalau ada saya
Tuh sebab lucu. Enggak kayak kita. Masa ada yang belum kebagian? Saya belum, Pak. Melotot. Gua aja ya RT yang bagi ya, orang kebagi. Gua nih. Lu begitu. Ada nggak yang kayak begitu? Nah, Nabi kalau kehabisan janji, nanti ya ingetin saya, ntar saya bagi. Tuh namanya sobat lucu. Enggak orang datang diomelin, gua aja nggak kebagian. Nah, iya. Enggak, Nabi. Tuh Nabi. Jadi kalau mau minta bantuan sama makhluk Allah, minta bantuanlah kepada orang yang kita rasa dia ini orang baik. Kalau rasa ini orang gak baik, ndak usah. Jangan paksakan. Jangan minta-minta. Ndak bagus. Jadi sengsara hidup. Jadi sengsara. Bahaya. Enggak boleh dalam agama. Ya. Bahaya. Rugi. Bakal dituntut. Banyak sekarang nih muncul rumah duafa, rumah yatim, rumah ini, rumah itu. Yatimnya orang ada, minta doa. Sengsara di dunia, di akhirat lebih sengsara. Jangan kita, nggak boleh. Nggak boleh. Jangan. Nggak usah. Jangan kita orang begitu. Bukan nggak boleh punya yatim, bukan. Tapi harus benar. Karena kita minta nih buat yatim. Lah yatim. Kan gitu. Supaya kita jangan tergolong orang yang minta-minta yang kagak ada keperluan. Ya. Jadi susah itu. Beneran susah. Enggak. Jangan. Kalau bisa jadi orang yang memberi, namanya wakil Tuhan. Jadi kasir Allah, teller Allah, teller. Bagi-bagi kalau bisa. Tuh begitu. Sebetulnya saya tuh program Gigi 2000 itu sebetulnya program amalan. Ini ada anaknya guru kami ikut ngaji, mantunya Muallim Syafi'i Adzami. Itu pribadi yang luar biasa, demen berbagi, demen berbagi. Saya bertanya sama beliau, ada bahasa yang sangat sederhana tapi menarik. Dalam bahasa Melayu kita ini ada bahasa terima kasih. Terima, itu bahasa udah paling luar biasa itu. Terima kasih. Jadi kalau nerima kudu, jangan nerima doang, nggak ngasih-ngasih, penyakit. Makan doang enggak Mualim tuh nyontohnya sederhana cara ngajarin tuh, tapi masuk akal. Jangan pengen makan doang enggak mau
Mana makan di restoran mahal, di sayang banget mahal. Penyakit. Lah tiap hari biar sehat. Adapun masalah membuang nih itu terserah. Mau sebulan sekali dari sepitengnya, mau setahun sekali disedotnya, mau 2 tahun, mau seminggu, itu teknis. Tapi upayakan tiap hari. Saya ini sampai beliau wafatnya Minggu beliau. Minggu. Sampai Jumat masih dibagi duit, saya termasuk orang. Banyak yang dibagi duit, bukan kita doang. Ada Allah yarham engkong karim, banyak. Saya suruh bagi. Dan kalau bagi Jumat mulu beliau. Jumat ini enggak dibagi. Nanti ini ketemu Minggu, ketemu Jumat lagi. Ini ngodoin yang kemarin. Bilangin sama semua Fahru. Bilangin ini ngodoin yang Jumat lalu. Saya lupa. Bagi-bagi. Jadi terima kasih. Nah, maksud saya tuh gigi 2000 tuh amalan saya. Saya tuh pengen teman-teman majelis tuh subur hidupnya. Karena itu yang diajarkan guru, subur nanti. Beneran kata mualim. Subur. Jadi seperak tapi tiap hari. Secara real, tapi juga bukan berarti mohon maaf kami nggak mau dibantu tuh pesantren, bukan begitu maknanya. Tapi maksud kami adalah saya pengen teman majelis itu tiap hari berbagi, walaupun seperak, 100 perak gak apa-apa, tiap hari sedekah. Enggak mesti saudara bantu kami, kurang lebih begitu. Enggak mesti, bukan kami enggak sombong amat gak mau dibantu, bukan itu maksud saya. Tapi saya pengen mendidik teman-teman muslim ini di jamaah majlis pada subur, harus sedekah tiap hari. Berapa perak kayak dibaginya terserah, mau seminggu sekali kayak diboboknya, mau sebulan kayak itu namanya sepiteng tuh. Tapi nya tiap hari, sehat benar, subur tiap hari tuh. Buktinya bangunan tuh boleh tanya Bang Haji Gida, dari 1000 yang dikumpulin sama teman-teman majelis ini kan bisa kuukur itu miliaran itu ya, karena amanahnya teman-teman kita juga begitu. Nggak ada teman kita yang ngambil mohon maaf uang-uang kayak begini, nggak ada yang mau tahu. Nah, bahaya wakaf masyarakat, racun pada usaha ini, usahanya betualang, tenaga ngatur-ngatur doang. Itu kita harus begitu, memberi beneran. Kita hadus bini anak, kalau mau dihitung-hitung, kalau mau hitung, ini bukan dalam rangka ria, sekedar nyontoin, kami itu ngumpulin harus seperak, 2 perak, kali lebih dari 50 jamaah majlis yang kami belikan motor, walaupun tidak sekaligus. Banyak, beneran. Yang kami bantu banyak. Dari mana? Dari ini. Ngajar-ngajar nih. Santri aja tuh, dari awal ada tuh 30 orang. Gratis, saya kasih makan pagi, siang, malam. Dari ngajar-ngajar ini. Saya kasih, saya ada donatur, enggak ada. Bukan kami minta dibantu juga, bukan. Emang itu ajaran kami punya guru. Waliullah besar, mualim sabeda. Subur, bantu orang. Itulah disebut Ghausul Ibad. Apa Ghausul Ibad? Nolongin orang. Saya pengen teman majelis itu nolongin orang. Sebisa kita, seperak mah enggak berat di hati. Ntar juga naik kok, dirasa manfaatnya 2 perak, 3 perak, 4 perak, sehat. Contoh sederhana begini saudara, contoh sederhana. Saya
dititipi duit ama bapak ama ibu buat santunan yatim. Buat santunan yatim berapa ya, umpama 10 juta, lalu saya kagak bagi ke yatim buat jalan-jalan kemana ya, Puncak, ke Ancol, ke Anyer. Bapak ibu tahu, kira-kira mau nitip lagi enggak? Mau nitip lagi enggak? Kenapa enggak mau nitip lagi? Kenapa? Enggak amanah. Allah begitu. Allah nitip rezeki sama kita untuk dibagi kepada orang yang membutuhkan. Enggak kita bagi. Kasih duit sama Allah banyak, jalan-jalan Puncak, jalan-jalan ini. Allah enggak percaya duit banyak disebut gaji gede, rezeki kecil. Gajinya gede, rezekinya kecil. Gaji sebulan 100 juta sebulan, gede apa kecil? Hah? Gede, tapi rezekinya kecil. Ditawarin kopi, mau minum kopi bang, asam lambung, asam lambung. Mau sop iga sapi, kolesterol, kolesterol. Sate kambing, darah tinggi. Emping, asam urat. Jadi abang ini mau minum apa? Air putih aja sama nasi sama garam. Loh, gaji gede 100 juta, rezeki dia dikit. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada yang kayak gitu? Banyak nggak? Buat apa dia duit banyak? Seakan-akan semuanya sama Allah diomong gini, ini haram, ini haram, ini haram. Cuman lewat dokter ngomongnya. Ini nggak boleh, nggak boleh, nggak boleh, nggak boleh, nggak boleh. Buat apa capek-capek duit? Ini nggak boleh, ini nggak boleh, ini nggak boleh, nggak boleh. Sengsara amat di dunia. Sengsara. Kalau nanti masuk surga, syukur sama Allah. Cuman kalau ampe nggak masuk surga, nanti masuk neraka, cilaka 12. Di dunia udah sengsara, duit banyak. Di akhirat masuk neraka, buat apa? Makan selagi hidup mah, jangan pantang-pantang. Hidup mualim sabiadami, nggak usah pantang, fahru aja baik. Yang penting jangan berlebihan. Hidup makan, ini nggak boleh, ini nggak boleh, nggak boleh. Mau ngapain hidup? Jadi sengsara di dunia. Kalau sampai pantang kagak mati, saya suruh semua tan majlis kudu pantang. Yang pantang-pantang mati nggak? Yang nggak pantang? Iya, buat apa? Termasuk masker. Yang pakai masker tuh mati nggak? Yang nggak pakai? Di mana beda? Mau ngapain? Padahal bagus pakai masker tuh, biar enggak ngomongin tapi tangannya ini loh jahil banget. Nge-share lagi, yang mati hari ini sekian, yang mati hari ini. Itu dosa nge-share begituan. Nge-share mau yang sehat, yang enak, jangan yang bikin pegel-pegel. Jangan, biar sehat, biar sehat. Mau pensiun Pak Haji Karim nih, baca buku 6 bulan menghadap 6 bulan sebelum pensiun. Saya itu apaan? Nggak usah baca. Orang bertauhid baca-baca ini. Belum pensiun beliau. Saya tahu di rumahnya di situ tuh. 6 bulan menghadapi pensiun.
Beneran, bukan canda. Apaan bajikan? Ini saya mau pensiun, belajar ini dulu. Ini punya teman kita, nggak mau saya sebut temennya. Orang Maharta juga. Nggak usah Pak Karim, percaya sama saya. Nggak usah. Ya beneran, beliau nih begitu. Karena tukang canda, orang tua kita, saya suka candain juga. Karena ngajarin berani juga sama kita. Tukang canda. Saya beneran. Saya bilang, ini jangan, nggak usah. Kita orang bertauhid, rezeki dari Allah. Hidup, jangan bingung. Jadi saudara, berbagi itu menyehatkan. Kalau kita makan mulu enggak penyakit. Pastikan sodakohnya bakal dipaksa oleh Allah. Masuk RSPI Bintaro Jaya, lah kan kudu sodako enggak? Sodako wajib apa sunat? Lo wajib akhirnya, kudu ngeluarin lebih banyak akhirnya, lebih banyak begitu yang dia keluarin gara-gara penahan. Lihat aja got ketahan sampah dikit mampet luber kemana-mana, sengsaranya banyak. Jangan. Berbagi itu amalan kita. Maka saya tuh pengen teman majelis tuh menjadi gausul ibad, nolongin orang seperak. Toh dari 1000 perak itu kata Bang Haji Farudin ini, ya udah 5 eman katanya. Padahal dari 1000. Cuman emang orang banyak umat di sini, banyak sampai Bekasi majelis ini. Tapi 1000 awal-awal masya Allah jamaah itu imannya mantep banget. Kalau dikata 1000 nih bener-bener ribuannya dibawa setengah karung, saya ambil 3 hari ngitung mulu. Lebang kagak mau. Kumpulin dulu, hitung, taruh di bank buat bayar tukang. Tuh begitu tuh awal-awal. Lama-lama paham juga jamaah, kan mestinya 1000 nih udah dapat sebulan, kan berarti 30.000 kalau 1000 sehari, ya ditukar logamannya sama puluhan ribu, kan 3 yang dikasihin. Nah ininya buat besok ngisi lagi. Tuh lama-lama begitu, alhamdulillah. Awal-awal tengah karung kami, gopean, cepean. Bener-bener ambil 3 hari nggak tidur ngitungin duit begitu. Kan ditukar aja, utuhnya dikasih begitu. Ini yang 2000 aja bisa segini, tukar lagi. Abang kagak mau kalau kagak rapihin dulu. Sekarang seenakan ada santri bantuin, tukar begitu. Ya Allah, dulu begitu bisa 3 hari, dari malam jam 12 sampai subuh belum kelar ngitungin logaman, cepean. Tapi terwujud kan belum ada proposal dari tahun dal. Tapi kekuatan 1000 asal amanah semuanya jadi itu. Semuanya pada usaha. Karena jangan minta-minta, susah. Beneran. Minta sama Allah, orak-orak langit. Ntar Allah bagi lewat hambanya. Jadi saya itu nyuruh 1000 tuh begitu. Dulu kalau sedikit saya dongeng, saya banyak bantu bangun masjid, bantu masjid. Ini juga termasuk sama. Ada namanya Allah Yarham Kang Acep, temannya Pak Karim juga. Ya Allah, ketuanya dia. Awal kali mulai bangun Rajab, ngerapin Kuba ini Rajab, apalagi Kang Acep. Kita doang yang sama dia, masya Allah tuh. Orang Bandung ya, nah, ya orang Sunda, hastakarya. Kalau bahasa saya gila begitu. Jam 12 malam, Pak Kiai, nggak ada duit. Ini udah Kamis, besok Sabtu gajian. Ya ntar kita doa ya Kang Acep ya,
karena kita bilang, saya sih betul, saya bilang, ntar kalau ini kita wirid lagi, wah, ntar ada yang ngasih duit dolar, katanya dulu tuh, sayang, pas jadi wafat beliau, semoga Allah terangi kuburnya. Tuh begitu, jam 12 telepon saya, pakai ini bagaimana, udah Kamis, nggak ada duit ini. Ya kita doa, ntar Jumat dapat duit dia, nggak tahu dari mana dah. Alhamdulillah udah ada nih buat tukang, makasih begitu. Wah Allah, enggak tahu jam, gitu. Tapi saya cerita ini dalam rangka girang, bukan dalam rangka menghina beliau. Itu ambil jam 1 telepon saya, beneran. Telepon saya jam 1 malam, ini nggak ada duit bagaimana? Kita nyari. Begitu. Teman-teman kita, Allah yarham Ibnu Abbas, Pak Yusuf, banyak tuh yang dulu. Luar biasa. Begitu. Tapi pas sudah ada pondok saya nggak angkat tangan, nggak enak, saya minta buat masjid lain, ujungnya dari majelis. Tapi ala kulli hal, ayo pelan belajar, banyak belajar dari 1000 masalah saudara bakal baginya di mana, kapan enak, begitu maksud saya. Jadi tujuannya begitu, wa allawistaqamu ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaq. Andai istiqomah pada tarekat salafus saleh, berbagi, Allah bakal beri banyak rezeki. Saya belum pernah usaha saya dari dulu, ya Allah, ya moga-moga nanti gagal. Segagal-gagalnya paling bagus itu usaha saya dari dulu. Berkah 1000 dari dulu. Dari dulu. Tuh yang kalau kita maulid tuh yang di Banten tuh. Dari mana? Itu 2 ton kita masak itu. Kemarin itu 1,950. 2 ton kurang 50 kilo. Dari mana itu beras? Ya dari sawah saya, usaha saya. Itu begitu, dari dulu. Mualim yang ngajarin. Boleh tanya itu sama Umindai. Ada tuh anak mualim, minta izin, minta berdiri. Mana tuh Umindai ini? Ada umi kita, ada nih. Umi kita, tuh. Oh, ini anaknya guru kami nih, tuh. Anaknya guru kami, Umindai. Cipondo tinggal. Beliau tahu itu. Tahu, kita doain Allah kasih sehat walafiat, amin, juga anak-anaknya barakah semuanya. Tuh begitu, dididik. Jangan gak usaha jadi santri. Ini mualim dagang cincin, wah saya kagak bisa dagang mualim. Ya apa kayak? Ya baik, saya begini aja, iya boleh. Saya ikuti saran guru. Belajar berbagi dari dulu. Itu harus dijalanin. Nggak boleh subur, nggak bakalan jadi miskin. Kedua materi kita, wa akrimid dhaifa, hormati tamu. Kenapa kudu hormati tamu? Kata Nabi Ali, kalau ada tamu hormati. Bila tamu mampir ke rumah orang, maka rezekinya bawa. Bila dia pergi, dosa yang ada di rumah dia bawa, yakni malaikat bawa bersama dia keluar, dibuang sama malaikat ke laut. Itu dosa. Jadi kalau ada tamu, saudara, itu muliakan tamu tuh. Kalau ada tamu, muliakan. Jangan sampai ada tamu datang ke rumah kita, diajak ngobrol aja di depan rumah, sampai bebusa. Udah bebusa baru pakai nanya, bahasanya cantik nanyanya, enggak ngopi dulu. Ini bahasa cantik, enggak ngopi dulu. Dijawab iya, enggak. Dijawab enggak, ya enggak. Ini jangan. Kalau ada tamu, jangan. Ini kalau sudah perhatikan, saya untuk maulid, mau selaman aja saya kasih, makan dulu. Itu Nabi yang nyuruh. Bukan karena apa-apa, ngamal agama, makan.
Kalau saudara udah makan mau tidur kek, dengan ceramah juga enak. Kalau perutnya kenyang enak. Begitu. Kalau lapar susah. Lapar. Tuh dari pagi disiksa. Tengah 7 suruh duduk aja. Sampai jam 12 nggak dikasih makan. Kurang ajar. Makan. Makan dulu. Orang tuh, nih makan, udah makan. Ada sebagian majelis yang nyontoh kami, ini kayaknya cerdas, nggak dibilangin, nyontoh juga. Makan, biar makan dulu, tenang dengar ceramah. Makan. Wong Nabi suruh hormati tamu. Lah kita tamu maulid ngundang orang doang, dikasih makan kagak. Kebuli sampai jadi rengginang. Ya Allah. Bagaimana kagak dihormati itu? Jangan, ndak benar, hormati tamu, hormati. Apalagi ulama tuh, maulid, hormati, suruh makan dulu. Takut dia belum makan dari rumahnya. Saking ngeburu-buru menghormati kita, kagak kasih makan, suruh ngobrol aja. Udah selesai suruh makan. Lah kalau tetangganya rumahnya dekat, lah dia jauh harus ke Cengkareng, keburu lapar lagi, kagak hormat. Duluin jauh dia rumahnya, kasih makan. Ada juga yang dia salah, nyengir juga. Pakai makan dulu, ndak usah. Pikirnya dia di tempat yang satunya aja makan, orang dikasih, sakit itu kiai. Akhirnya masuk angin. Dari pagi kagak makan dia. Itu banyak itu. Laporan lagi ada kiai ini emah. Dosa itu kita yang kayak begitu. Itu pikirin sama kita. Jangan kita. Kalau teman-teman kita belakangan bisa cara, enggak apa-apa, rumahnya dekat, dia jauh, Cengkareng, Depok, mana aja tuh ngundang. Apalagi ngundang UAS, kan dari Riau ya. Lah kan pikirin. Jadi itu begitu. Jangan. Dan kita hadir nenamu, apalagi majelis maulid, kita sebagai tamu ada adabnya. Pasang niat yang baik. Niat saya hadir maulid, pengen mendapatkan sejarah hidup Rasulullah. Niat saya hadir maulid, pengen mendapatkan ilmu cara meneladani Rasulullah. Niatnya itu enggak di kebagian makan, enggak apa-apa. Uang niatnya bukan nyari makan. Ini mau hadir mau ngasih makan, ini panitia geblek banget, kagak menghormati tamunya Rasulullah gitu. Jangan. Kalau kita, kalau orang dulu hadir maulid bawa air dari rumah, enggak perlu dibawain dari rumah, pakai aqua kata kita, tapi dilarang orang bawa aqua, ditaruh. Ini ada banyak tuh yang anaknya pinter-pinter itu ngajinya. Kenapa? Kalau maulid bawa air dari rumah, pakai botol tuh ya, botol aqua kata kita. Waktu baca maulid dibuka tutupnya tuh, kan begini ya, buka. Ntar pulang anaknya suruh kumpul, anak-anakku ayo minum sedikit-sedikit, ini air Rasulullah, karena mama habis menghadiri maulid Rasulullah, ini minum biar berkah. Begitu bawa dari rumah. Enggak kayak kita ini buaya banget panitia maulid, sampai air orang dibagi.
nggak mikirin tamu Rasulullah kausan. Tamu Rasulullah ngomel mulu tamu ini. Tamu Rasulullah ngomel. Ada nggak yang kayak begitu? Nyumbang kagak di maulid, nyelak mulu sama panitia, ada nggak? Nggak ada. Oh nggak ada. Alhamdulillah. Bahaya. Kita orang hormati tamu. Tamu hormati. Wah, kalau saya cerita sejarah bagaimana para sahabat cara menghormati, Masya Allah. Menghormati. Anak-anak itu kalau kita ada tamu suruh main. Takut makanan kita yang udah disodorin sama tamu dia pengen, padahal makan cuma atu-atunya, tamu nggak enak. Begitu. Ada adabnya menghormati tamu, itu menghormati tamu. Kata tamunya diminum tuh kopi. Kata tamunya, ih kopi gayo Aceh nih. Iya ini mahal. Jadi mau diminum juga nggak ketelan, mahal. Ini kagak, Allah, jangan jadi tuan rumah, jangan ngomongin harga, jangan. Kalau makanan nih ngomongin harga, ini berasnya pulan ini, ya Allah ini beras Cianjur, mahal, bukan beli dari Marta, dari Cianjur langsung. Ongkos saja berapa, belum macetnya itu, Jagorawi, sampai dihitung macetnya, ya Allah. Tamu juga mau nelen yang nggak ketelan. Dan tamu jangan milih-milih, apa yang disodorin dimakan. Kita suka makan tamu. Kan sering kita dengar Rasulullah SAW, Nabi sering dikasih oleh sahabatnya, ya Allah girang banget kau Rasulullah main ke rumah saya, Insya Allah luar biasa. Ini ada makanan Rasul, tolonglah makan. Mana Nabi nggak sendiri, banyak murid-murid yang lain ikut. Ya Allah, itu anggur dihabisin sama Nabi sambil nyengir makan. Itu sahabat, ini tumben-tumbenan Nabi ora bagi, ngiler juga pengen dibagi, kagak sama Nabi, kagak, sampai habis. Tuan rumah bilang, ya Allah makasih Nabi, makasih. Ada satu sahabat yang berani sama Nabi, saya sudah selesai, nanya, ya Rasul tumbenan kau ini makanan ya semangkok anggur dihabisin, kami nggak dibagi, kami juga pengen Nabi. Tahu nggak, itu asam. Kalau saya bagi ente bisa colok-colok dia. Lu kurang ngajar sama kiai, dikasih yang asem, tak begitu, habis. Dan itu ndak boleh kita sebagai tamu begitu. Diam aja. Nabi sampai dia girang, makasih. Kalau bahasa kita tutup tuan rumah, cicipin dulu apa makanan tuh, jangan langsung dikasih aja. Tapi begitulah akhlaknya tamu dan menghormati tamu yang diajarkan oleh Nabi. Keuntungannya kalau rumah ada tamu, banyak rezeki, dosa hilang. Tamu begitu membawa dosa kita, gila. Anterin sampai pintu, makasih. Uang dosa kita diangkut oleh malaikat gara-gara dia pergi. Kan lumayan, anterin sampai pintu. Kayak begitu tamu, anterin. Maka saya ini secara jujur bersyukur dengan kaum muslimin. Belakangan ada namanya arisan, arisan RT lah, arisan RW lah, arisan sekolahan lah, dulu reunian. Itu dalam rangka ada tamu di rumahnya. Kalau nggak begitu, orang ada tamu di rumahnya, enggak ada. Tamu itu berkah banget, beneran berkah rumah. Kalau ada tamu enak. Itu mau rumah, ya Allah, gimana tamu mau masuk? Depan aja udah ada security, ditembak lagi jidatnya. Untung nggak ngapa-ngapa, kebal juga.
33. Ditembak. Masuklah pendapan, dalamnya tuh ada klaster, tembak lagi. Dalam rumahnya di pagar depan ada security. Pintunya ada anjing. Gimana tamu mau masuk? Susah, Pak. Sengsara. Jangan dibuat sengsara hidup. Hormati tamu. Sebab rumah yang disinggahi tamu, tamu datang membawa rezekinya dan pergi membawa dosa kita. Keberuntungan besar. Jangan takut ada tamu. Berkah. Tamu bagus. Berkah. Begitu. Berkah. Jangan ada tamu tuh berkah. Ini Nabi. Jadi diatur oleh agama. Jangan takut, hidup berkah. Insyaallah. Saya berharap mudah-mudahan kita semua diberi barakah oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Saya tutup segini dengan ngajinya. Ini ada infak dulu.